Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin PPKN. Sekarang kita membahas bahasa Indonesia. Silahkan dibuka LKS-nya halaman 108 sampai dengan nanti kita bahas 110. Kalau yang sudah siap menyimak dan jangan lupa dicatat ya. Oke, nomor pertama. Seperti biasa, kalau ada jawaban yang benar, kita silang. Kalimat penolakan ajakan ditandai dengan kata. Kalau ada kalimat menolak, yang menolak itu pakai baiklah, setuju, atau tidak? Iya, jawabannya C. Nomor 2. Maaf Banu, aku tidak bisa ikut lari pagi. Ungkapan di atas merupakan contoh kalimat tawaran, ajakan, atau penolakan. Ada kata-kata maaf di sini. Nah, berarti dia mau nggak ya? Dia nggak mau, berarti ini termasuk kalimat penolakan, yang C jawabannya. Nomor 3. Kalimat berikut yang termasuk kalimat penolakan adalah, kita lihat yang penolakan. A. Jangan membuang sampah di sungai. Jangan. Yang B. Tidak Joni, aku tidak mau membuang sampah di sungai. Nah, ini nih ada kata kuncinya menolak. Atau yang C, buanglah sampah pada tempat sampah. Berarti jawabannya sudah tahu ya, yang tepat yang mana ya, yang menolak. Jadi yang B. Nomor 4. Ani menolak ajakan Tina untuk main bersama. Kalimat penolakan ajakan yang tepat adalah, ada kata kuncinya menolak ajakannya Tina. Berarti jawabannya yang A. Maaf Tina, aku tidak bisa bermain bersama. Kalau yang B, aku tidak mau main denganmu Tina. Ini kurang tepat ya. Yang C, jangan mengajakku main bersama Tina. Ini kurang tepat jawabannya ya. Jadi jawabannya yang A. Sekarang nomor 5. Nadia, Yuni, bagaimana jika besok kita ikut kerja bakti? Nah, Yuni harusnya menjawab gimana ya? Kita lihat pertanyaannya. Kalimat penolakan yang tepat untuk percakapan di atas. Oh, berarti Yuni menolak ajakannya Nadia. Jawabannya yang mana ya? Iya, yang B. Maaf Yuni, besok aku mau ke rumah nenek. Nah, Yuni nggak bisa menolak ajakannya Nadia karena mau ke rumah nenek. Oh ya, harusnya maaf Nadia ya, bukan maaf Yuni. Lanjut, ada percakapan antara Udin dan Edo untuk menjawab soal nomor 6 sampai 10. Kita baca dulu ya. Udin, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Edo, wah iya, airnya juga menggenang. Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu, oh ada Badu ternyata. Membersihkan got. Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Edo, aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa
melakukannya. Badu, betul Din, sudah biarkan saja. Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo bertanya, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Udin, aku setuju doh. Badu, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Nomor 6. Anak yang mengajak gotong royong menurut percakapan di atas adalah, nah, siapa yang mengajak gotong royong tadi? Udin, Edo, atau Badu? Iya, jawabannya Udin, karena tadi di awal-awal kan Udin bertanya kepada teman-temannya, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got. Nah, itu pertanyaan Udin untuk teman-temannya. Jadi Udin yang mengajak gotong royong teman-temannya. Sekarang nomor 7. Kalimat yang menunjukkan ajakan adalah, nah, kalimat yang menunjukkan ajakan tadi betul yang dikatakan oleh Udin. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Sekarang nomor 8. Maksud kalimat ajakan pada percakapan di atas adalah untuk iya, jawabannya yang B, mengusulkan gotong royong. Sekarang nomor 9. Kalimat yang menunjukkan persetujuan adalah, yang setuju tadi ada di percakapan halaman 109. Jawabannya yang C. Ya, betul. Aku setuju doh yang dikatakan oleh Udin. Nah, sekarang nomor 10, yang terakhir di pilihan ganda. Kalimat yang menunjukkan persetujuan adalah, ayo yang menunjukkan persetujuan lagi, yang mana? Ada yang paling terakhir ya. Paling terakhir, yang Badu berkata, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got, yang C, yang dikatakan Badu di akhir percakapannya. Alhamdulillah sudah selesai pilihan ganda. Sekarang kita akan menjawab yang Romawi 2, yang isian. Nomor 1. Kalimat yang menyatakan penolakan terhadap suatu ajakan dinamakan, ya, kalimat penolakan. Karena yang menyatakan penolakan, jadi jawabannya juga kalimat penolakan. Nomor 2. Sampaikan kalimat penolakan dengan bahasa yang sopan. Iya, betul, jawabannya sopan. Nomor 3. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata, ya, jawabannya tidak. Pasti ada kata-kata tidaknya. Atau maaf ya, maaf, kata-kata maaf. Jadi intinya dia tidak setuju dengan ajakannya, menolak ajakannya. Oke, sekarang nomor 4. Ajakan yang kurang baik dapat, nah, kalau misalkan kita mengajak orang tapi kita mengajaknya dengan cara yang kurang baik, orangnya suka nggak sama kita?
Kan jawabannya tidak ya, tidak suka ya orangnya ya. Berarti ajakan yang kurang baik dapat. Jawabannya boleh menyinggung orang lain atau membuat orang lain tidak suka kepada kita. Boleh jawabannya apapun, yang penting kalau misalkan kita mengajak tapi orang yang gak suka, nah itu bisa membuat orang lain apa gitu, yang harus sesuai dengan pertanyaannya ya. Sekarang nomor 5, ungkapan penolakan yang baik. Ungkapan penolakan yang baik dapat menjaga. Nah, kalau kita menolak orang lain dengan cara yang baik, kira-kira akan menjaga apa ya dari pertemanan kita? Betul, jawabannya dapat menjaga kerukunan. Baik, selanjutnya di Romawi ketiga. Silahkan dicatat baik-baik ya, didengarkan dan dicatat. Jawabannya boleh di buku tulis atau langsung. Nomor 1, sebutkan 3 kata yang digunakan dalam kalimat penolakan ajakan. Apa ya kata-katanya? Maaf, tidak, atau kurang setuju, boleh ya. Sekarang nomor 2, mengapa kita harus menggunakan kalimat sopan untuk menolak suatu ajakan? Kenapa harus sopan nih? Karena agar orang yang mengajak kita tidak tersinggung. Tuh, tidak tersinggung, agar tidak mudah tersulut emosinya, tidak mudah marah. Jadi kita harus baik-baik kalau menggunakan kalimat menolak. Sekarang nomor 3, tulislah contoh kalimat penolakan ajakan yang sopan. Nah, ini boleh bebas dijawab, terserah Mas dan Mbak. Ustazah kasih contoh ya, misalkan ada teman yang mengajak untuk bermain. Nah, Ustazah menolak nih. Maaf ya Rani, aku tidak bisa. Aku harus mengantar ibuku ke pasar misalkan. Nanti boleh anak-anak menulis yang lain ya. Nomor 4, tulislah contoh kalimat ajakan yang kurang baik. Nah, ini gimana nih yang kurang baik nih? Ustazah kasih contoh ya. Misalkan diajak kerja bakti tapi dia menolak. Contohnya seperti ini. Tidak mau nanti aku bisa capek kalau ikut kerja bakti. Itu contoh dari Ustazah. Nanti anak-anak bisa berkreasi untuk memberikan contoh kalimat ajakannya. Sekarang nomor 5, yang terakhir. Lengkapi percakapan berikut dengan kalimat penolakan yang baik. Yang baik ya. Sari berkata, Nita, ayo besok kita bermain ke rumahmu. Nah, kira-kira kalimat penolakan yang baik yang diucapkan oleh Nita itu seperti apa? Kalau dari Ustazah seperti ini. Maaf Nita, besok aku akan pergi bersama keluargaku, jadi tidak bisa bermain di rumahku. Nah, seperti itu boleh. Atau mau jawab yang lain boleh. Misalkan menolak karena ingin belajar, ingin membantu orang tuanya dan lain sebagainya. Oke? Silahkan bisa dicatat dan diingat-ingat, dipelajari kembali karena sebentar lagi akan UTS. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.